Guys, ternyata ini cara keramas walaupun kamu botak di luar angkasa. Jadi kalau misalkan di luar angkasa kamu tinggal taruh aja air ke kepala kamu. Tapi kalau misalkan bagi dia, kamu tuh nggak perlu pakai shampoo lagi kalau kamu nggak punya rambut. Nah, airnya itu karena tidak ada gravitasi akan terbang-terbang sendiri mengelilingi kepala kamu. Dan kalau misalkan udah selesai, tinggal kamu gosok-gosok. Terus tinggal kamu lap pakai handuk dan selesai. Tapi itu berbeda bagi astronot yang ada rambut. Biasanya dia pakai air, terus dia pakai shampoo. Setelah itu dia gosok-gosok dengan handuk untuk menghilangkan kotorannya. Baru nanti dibilas lagi dengan air. Jangan pernah kalian buka website yang bisa kasih tahu kapan tanggal orang meninggal. Ini benar-benar parah banget, guys. Jadi pria ini tuh lagi iseng-iseng cari di internet. Tiba-tiba dia menemukan website yang serem banget bisa tahu kapan orang meninggal dan juga kenapa orang itu meninggal. Terus dia mulai senang banget dan dia coba untuk masukin nama temennya. Dan dia kaget banget pas enter nama temennya. Tiba-tiba ditulis temennya itu meninggal beberapa hari lagi karena cedera leher. Di situ dia takut banget dan bingung mau kasih tahu temennya nggak ya. Akhirnya dia mikir nggak kasih tahu temennya, tapi tiba-tiba pas tanggal 5, temennya beneran meninggal karena cedera leher. Di situ dia masih takut, tapi dia berusaha untuk mencari nama-nama lain supaya dia bisa menyelamatkan orang itu. Dia cari nama adiknya dan adiknya juga akan meninggal 5 hari lagi. Di situ dia nggak mau tinggal diam, dia mau kasih tahu adiknya. Tapi adiknya nggak percaya, akhirnya dia diam aja. Sampai dia mendapatkan kabar kalau adiknya itu beneran meninggal karena kecelakaan mobil. Di situ dia benar-benar takut banget, tapi dia mencoba untuk mencari satu nama. Jadi dia mencoba untuk memberanikan diri untuk mengetik nama dia. Dan ternyata hasilnya dia juga akan meninggal beberapa saat lagi. Karena dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Guys, ini adalah pekerjaan bagi orang yang gak takut tinggi sama sekali. Dimana kerjaannya itu bahaya banget, dia itu harus mengecat jembatan yang tingginya segini. Dimana ini adalah jembatan George Washington yang ada di New York. Untuk gaji yang gak main-main, kalian bisa mendapatkan $71.000 per tahunnya. Tapi nggak banyak orang yang berhasil mendapatkan pekerjaan ini. Karena ujian akhir dari pekerjaan ini adalah dites untuk mencapai puncak. Tapi sekitar 90% di antaranya itu gagal. Karena benar-benar tinggi banget dan orang tuh merasa nggak kuat banget lihat ke bawah. Kalau kalian kira-kira tertarik nggak? Setiap hari wanita ini selalu mimpi buruk. Mimpinya itu adalah seorang ibu dan anak yang serem banget. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk nyamperin tempat tersebut di dunia nyata. Ini serem banget. Jadi wanita ini bernama Umi yang selalu banget mimpi buruk. Dan suaminya bernama Hugo selalu nanya, kenapa kamu selalu mimpi buruk dan mimpinya itu di tempat yang sama, orang yang sama. Dia selalu mimpi kalau misalkan ada seorang ibu dan anak yang diusir dari rumah dan dikejar sama orang jahat. Sampai akhirnya dia udah gak kuat lagi, dia samperinlah tempat tersebut. Tiba-tiba dia menemukan rumah yang persis banget sama yang ada di mimpinya. Tapi guys, sayangnya rumah itu kosong. Akhirnya dia mencoba untuk nanya ke tetangga sekitar. Akhirnya setelah dia mencoba untuk nanya-nanya ke salah satu tetangga yang deket banget sama rumah itu, dia malah kaget banget, tetangganya juga kaget. Kenapa mereka bisa mengetahui semua itu? Jadi kisahnya awalnya itu ada seorang pasangan di mana mereka saling mencintai banget, tapi prianya itu ninggalin dia dalam kondisi hamil. Sampai dia ditemukan meninggal di hutan. Ini akhirnya parah banget. Setelah dia coba untuk datengin tempat yang ada di mimpinya, dia benar-benar kaget banget. Karena orang-orang di sekitar bilang kalau misalkan cerita yang ada di mimpinya tuh persis banget sama kejadian nyata. Jadi ceritanya ada pasangan yang saling mencintai, tapi ceweknya tiba-tiba hamil. Nah terus cowoknya itu ninggalin ceweknya dalam kondisi hamil gitu aja. Bahkan terus ceweknya itu datang ke rumah orang tua cowoknya. Tapi orang tua cowoknya benar-benar marah-marah dan ngusir ceweknya dari rumah. Hal itu membuat ceweknya benar-benar kehujanan, stres. Dan akhirnya dia ditemukan di hutan dalam kondisi udah meninggal. Akhirnya dia kaget banget sama ceritanya. Dia memutuskan untuk kasih boneka dan memberikan penghormatan ke kuburan dari ceweknya itu. Dia benar-benar merasa cewek itu pingin menyampaikan sesuatu sama dia. Tapi setelah dia mendoakan ketenangan dari cewek itu, dia itu gak pernah lagi mimpi buruk guys. Dan bahkan dia gak pernah melihat ibu dan anak itu lagi di dalam mimpinya. Dan dia berharap kalau misalkan mereka itu sudah tenang di atas sana. Guys, seorang ibu maksa anaknya untuk operasi plastik karena dia merasa wajah anaknya itu jelek banget. Ini akhirnya benar-benar kaget sih. Jadi anak ini bernama Rachel dan ibunya itu adalah seorang putri kecantikan dulunya guys. Dimana saat ibu yang muda dia itu terkenal banget atas kecantikannya. Bahkan ibunya tuh selalu dandanin Rachel supaya Rachel itu terlihat cantik. Tapi ibunya tuh gak pernah puas sama penampilan Rachel. Bahkan dia maksa Rachel untuk make up kalau misalkan dia mau sukses. Ibunya tuh selalu merendahkan dia sampai suatu saat ada ajang kecantikan. Rachel tuh gak disuruh ikut sama sekali karena ibunya merasa Rachel itu jelek. Tapi suatu hari Rachel itu datang ke ajang kecantikan tersebut dan melambaikan tangan ke ibunya merupakan pembicara di acara tersebut. Tapi ibunya pas lihat dia benar-benar marah banget dan mengusir dia untuk pulang. Bahkan ibunya membawa dia ke dokter bedah plastik soalnya dia bilang mukanya Rachel tuh terlalu jelek.
Rachel pas mendengar itu sakit hati banget, tapi tiba-tiba ibunya tuh menangis. Tiba-tiba ibunya bilang kalau misalkan semua yang dikatakan itu bohong. Dia merasa semua perhatian jadi ke Rachel dan gak ke dia lagi karena Rachel tuh cantik banget. Akhirnya ibunya benar-benar nyesel. Tahu nggak sih, ini cara jerapah menyelamatkan diri dari keroyokan geng singa. Jadi kalau kalian lihat, geng singa ini lagi jahat banget karena mereka megangin kaki jerapah dan satunya lagi nemplok di atas. Sedangkan geng lainnya ikut memantau jerapah tersebut. Nah, untuk menyelamatkan diri, akhirnya jerapah ini nggak putus asa. Dia tetap berdiri kokoh dan sambil berjalan. Nah, akhirnya dia itu mulai menggoyangkan tubuhnya secara kencang supaya mereka semua pergi. Sampai akhirnya dia bebas itu selama 5 jam, guys. Nah, ketika singa udah mau mendekat, dia akan menggunakan kakinya untuk mengusir singa tersebut. Sehingga akhirnya singa itu takut dan pergi. Guys, tahu nggak sih kenapa mobil balap ini diserbu rame-rame dengan cepat banget? Jadi itu dimana mobil balap memasuki area pit stop. Dimana pit stop itu adalah tempat kendaraan balap itu berhenti untuk mengisi bahan bakar atau melakukan perbaikan. Nah, di sini para petugas sudah cepat banget menunggu mobil itu akan datang. Nah, nantinya pas dia udah datang, semua udah bersiap untuk mengganti keempat ban. Kaca helm juga seringkali dibersihkan untuk memastikan pandangan bersih. Nah, cuma sekitar 2 detik aja, akhirnya pembalap langsung balapan lagi. Namun ini juga harus ada kerjasama para kru untuk melakukan secepat dan setepat mungkin. Guys, tahu nggak sih ada latihan tahan tawa untuk para polisi dengan ayam karet kayak gini? Jadi untuk Akademi Kepolisian Universitas Indiana, ada satu ujian yang terdengar nggak biasa banget, namanya The Chicken Test. Dimana mereka itu dites untuk nggak boleh ketawa sama sekali, padahal ada ayam yang bunyinya lucu banget. Di situ mereka harus konsentrasi dan bersikap tetap tegas. Tapi banyak di antara mereka yang gagal dan harus mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu mereka harus melakukan push up bagi yang tertawa. Dan ternyata itu sangat berguna loh untuk melatih ketegasan, keseriusan, dan ketenangan. Guys, tahu nggak sih ada kode rahasia Ratu Elizabeth II ketika dia minta tolong sama stafnya? Yang pertama, kalau Ratu memindahkan tasnya dari tangan satu ke tangan yang lain, berarti dia ingin stafnya untuk menyelamatkan dia karena dia udah ingin mengakhiri percakapan dari orang tertentu. Yang kedua, kalau Ratu meletakkan tasnya di atas meja, berarti beliau sudah ingin menyudahi acara makan malam dalam waktu 5 menit. Yang ketiga, kalau Ratu udah meletakkan tasnya di lantai, itu adalah sinyal kalau Ratu ingin stafnya itu menyelamatkan dia dari acara tersebut. Karena beliau udah gak nyaman dengan percakapan dan pertemuan yang ia hadiri. Guys, tahu gak sih apa rasanya lompat dari pesawat di ketinggian ribuan meter? Dimana seperti yang kalian tahu, ini tuh namanya skydiving. Banyak banget orang yang tertarik untuk merasakan adrenalin tersebut. Dan ada beberapa tips untuk kalian yang mau coba. Yang pertama, sebelum melakukan skydiving, kalian harus tidur yang cukup dan jangan makan terlalu banyak. Yang kedua, kalian harus kosongkan isi celana kalian dari ponsel, uang, dan benda apapun. Kalian juga harus dengarkan dengan sangat arahan pemandu. Usahakan kalian jangan memejamkan mata, karena pemandangan di atas benar-benar indah banget.